Apakah Anda merasa kaki Anda semakin berat di penghujung hari? Apakah nyeri yang terus-menerus di lutut atau pinggul Anda menghalangi Anda untuk berjalan-jalan santai atau bermain dengan cucu-cucu Anda? Anda tidak sendirian. Banyak dari kita, seiring bertambahnya usia 60 tahun, mulai menyadari betapa kekencangan kulit dan fleksibilitas sendi kita tidak lagi sama seperti dulu. Dan seringkali, akar dari gejala-gejala ini, mulai dari pembengkakan hingga kekakuan dan rasa tidak nyaman pada sendi, memiliki nama, penurunan alami kolagen dalam tubuh kita. Saya Dr. Elena Castillo, dan tujuan saya adalah mendampingi Anda dalam perjalanan hidup ini dengan kebijaksanaan dan kasih sayang. Saya mendedikasikan karier saya untuk memahami tantangan unik yang kita hadapi di usia lanjut dan menemukan cara-cara praktis untuk menjadikan setiap hari lebih bermakna dan tidak terlalu membatasi. Saya sangat memahami betapa frustrasinya merasa tubuh Anda tidak merespons seperti yang Anda inginkan, dan saya tahu Anda berhak merasa kuat, lincah, dan bebas nyeri pada kaki dan persendian Anda. Kolagen, pada dasarnya, adalah protein paling melimpah di tubuh kita. Anggap saja sebagai lem yang menyatukan semuanya. Kolagen membentuk struktur kulit kita, memberikan kekencangan dan elastisitas. Kolagen merupakan komponen vital tulang, tendon, ligamen, dan tulang rawan kita, yang berarti sangat penting untuk kesehatan dan fungsi sendi kita. Bayangkan sebuah rumah. Kolagen adalah balok dan semen yang menopangnya dan membuatnya tetap berdiri. Seiring bertambahnya usia, terutama sejak usia 40-an dan semakin cepat setelah usia 60, tubuh kita memproduksi semakin sedikit kolagen dan kualitasnya pun semakin rendah, seolah-olah balok dan semen tersebut mulai rusak. Hasilnya, kulit yang dulunya elastis mulai menunjukkan kendur dan keriput, tetapi yang lebih penting bagi kesejahteraan dan mobilitas kita sehari-hari adalah efek internalnya. Sendi Anda, yang bergantung pada tulang rawan kaya kolagen untuk meredam gerakan, mulai bergesekan lebih erat, menghasilkan kekakuan dan nyeri yang sangat mengganggu Anda. Dinding pembuluh darah Anda, yang juga membutuhkan kolagen untuk elastisitas, dapat menjadi kurang efisien, yang berkontribusi pada rasa kaki yang berat dan bengkak. Ini adalah siklus yang, jika tidak ditangani, dapat secara signifikan membatasi kualitas hidup Anda. Namun, jangan berkecil hati. Meskipun penurunan kolagen itu alami, kita bukannya tidak berdaya. Kabar baiknya adalah kita dapat membantu tubuh, kita membangun kembali dan mempertahankan protein penting ini melalui pola makan kita. Ini bukan hanya tentang mengonsumsi kolagen secara langsung, tetapi tentang memberi tubuh bahan pembangun dan alat yang dibutuhkannya untuk memproduksi kolagennya sendiri secara lebih efisien. Anggap saja seperti memberi sel-sel pembangun, Anda semua bahan premium untuk bekerja. Hari ini kita akan membahas bagaimana makanan tertentu, yang banyak di antaranya sudah ada di dapur Anda, dapat menjadi sekutu terbaik Anda dalam misi ini. Dengan memasukkannya secara strategis ke dalam pola makan Anda tidak hanya akan mendukung produksi kolagen, tetapi juga memberi tubuh Anda nutrisi penting yang bekerja secara sinergis untuk mengurangi peradangan, memperkuat, dan merevitalisasi kaki dan persendian Anda. Pilihan-pilihan yang lezat dan mudah dipadukan ini menunjukkan bagaimana perubahan kecil yang disadari dapat menghasilkan hasil yang besar. Salah satu harta karun nutrisi yang sering diremehkan, ternyata ada di dapur sederhana banyak dari Anda, kuning telur. Ya, permata emas kecil ini lebih dari sekadar komponen sarapan Anda. Kuning telur merupakan sumber luar biasa dari dua asam amino yang sangat dibutuhkan tubuh untuk membangun kolagen, glisin, dan prolin. Anggaplah keduanya sebagai komponen pembangun terpenting untuk struktur kolagen. Tanpa keduanya, rasanya seperti membangun rumah tanpa fondasi. Glisin adalah asam amino paling melimpah dalam molekul kolagen, penting untuk membentuk heliks rangkap, tiga yang memberikan kekuatan dan elastisitas pada kolagen. Prolin, pada gilirannya, memainkan peran penting dalam menstabilkan struktur kompleks ini. Ketika Anda mengonsumsi kuning telur, Anda menyediakan tubuh Anda dengan komponen-komponen berharga ini dalam bentuk yang mudah diasimilasi dan langsung.
Ini adalah strategi nutrisi yang cerdas untuk memastikan sel-sel pembangun Anda memiliki apa yang mereka butuhkan untuk proses perbaikan dan pembaruan kolagen yang berkelanjutan ini. Kita berbicara tentang mendukung tidak hanya elastisitas kulit Anda, tetapi juga kekuatan tulang Anda, fleksibilitas tendon Anda, dan ketahanan pembuluh darah Anda. Memasukkan kuning telur ke dalam diet Anda secara teratur dan dengan penuh kesadaran adalah langkah sederhana namun kuat untuk menjaga kesejahteraan Anda secara keseluruhan dan vitalitas kaki Anda. Namun, agar blok utama yang kami sebutkan, seperti glisin dan prolin dalam kuning telur, tubuh Anda perlu mengasimilasi dan memanfaatkannya secara optimal agar benar-benar efektif. Disinilah anugerah alam lainnya berperan, buah tropis lezat yang penuh rahasia vitalitas kita, pepaya. Pepaya adalah juara sejati dalam hal ini, berkat enzim pencernaan yang sangat ampuh, papain. Papain bagaikan pembantu kecil yang tak kenal, lelah bekerja di sistem pencernaan Anda. Memecah protein yang Anda konsumsi menjadi unit-unit yang lebih kecil. Dengan kata lain, asam amino dan peptida individual. Anggaplah ia sebagai kunci utama yang membuka kunci protein, melepaskan asam amino berharga yang dibutuhkan tubuh Anda untuk membangun, antara lain, kolagen. Ketika papain memfasilitasi pemecahan ini, bioavailabilitas asam amino meningkat drastis. Ini berarti tubuh Anda tidak hanya mendapatkan lebih banyak asam amino dari makanan yang Anda konsumsi, tetapi juga dapat menyerap dan mengangkutnya jauh lebih efisien ke sel-sel yang membutuhkannya, terutama sel-sel yang bertanggung jawab untuk sintesis kolagen. Bayangkan tubuh Anda sebagai lokasi konstruksi yang rumit. Untuk membangun bangunan yang kuat dan tahan lama, seperti kulit yang kencang atau sendi yang lentur, tidaklah cukup hanya memiliki blok pembangun, asam amino. Yang terpenting adalah mereka tiba di lokasi konstruksi dengan cepat dan dalam. Kondisi sempurna. Papain bertindak sebagai tim logistik elit, memastikan bahwa asam amino berharga tersebut, yang diperoleh dari sumber seperti kuning telur, dikirim secara efisien ke tempat yang membutuhkannya untuk sintesis kolagen. Peningkatan. Bioavailabilitas ini bukanlah prestasi kecil. Artinya, setiap porsi makanan kaya protein memberikan manfaat lebih bagi Anda. Tubuh Anda dapat membangun dan memperbaiki diri dengan lebih efektif, mengoptimalkan pemeliharaan jaringan ikat Anda. Seolah-olah papain melipat gandakan nilai asupan, protein Anda. Memasukkan pepaya ke dalam menu makanan Anda mudah dan lezat. Sepotong untuk sarapan, dalam smoothie, atau sebagai camilan dapat memberikan perbedaan yang signifikan. Anda tidak hanya akan menikmati rasa manis tropisnya, tetapi juga akan memberikan dukungan yang tak ternilai bagi sistem pencernaan Anda. Dengan memfasilitasi penyerapan nutrisi penting, pepaya menjadi sekutu yang tak terlihat namun ampuh bagi kesehatan kulit Anda, fleksibilitas sendi Anda, dan kesehatan jaringan tubuh Anda secara keseluruhan. Namun, kisah tentang kerjasama nutrisi tidak berakhir di situ. Ada komponen lain yang mungkin kurang dikenal. Tetapi sama pentingnya bagi dukungan struktural tubuh kita, sarden. Ya, permata perak kecil dari laut yang sering kita remehkan. Ketika kita mengonsumsinya utuh, dan inilah kuncinya, kita tidak hanya mengonsumsi protein berkualitas tinggi, tetapi juga mendapatkan manfaat dari sumber kolagen tipe 1 dan tipe 3 yang luar biasa. Kedua jenis kolagen ini sangat penting, terutama jika kita berbicara tentang kesehatan pembuluh darah, dan oleh karena itu, sirkulasi darah kita. Bayangkan pembuluh darah sebagai pipa ledeng di rumah. Pembuluh darah harus fleksibel, namun kuat dan tangguh, agar dapat mengangkut nutrisi dan oksigen secara efisien ke seluruh tubuh kita. Kolagen tipe 1 adalah komponen utama kulit, tendon, dan tulang, yang memberikan kekuatan dan struktur. Kolagen tipe 3, di sisi lain, berlimpah di jaringan ikat longgar, seperti yang membentuk dinding arteri, vena, dan kapiler kita. Keberadaannya memastikan elastisitas dan integritas saluran vital ini. Mengonsumsi sarden utuh, termasuk tulang kecil, dan kulitnya menjamin pasokan langsung kolagen berharga ini. Bukan hanya dagingnya, seluruh isinya yang penting,
Rasanya seperti menerima paket lengkap untuk menjaga pipa-pipa tersebut dalam kondisi optimal, memungkinkan aliran darah yang kuat dan distribusi yang efisien. Hal ini menghasilkan oksigenasi jaringan yang lebih baik, kulit yang lebih ternutrisi, dan rasa vitalitas secara keseluruhan. Ini adalah strategi nutrisi yang sederhana, namun ampuh untuk kesehatan kardiovaskular. Dan jika kita berbicara tentang struktur internal, sumsum tulang adalah komponen yang patut kita perhatikan. Sering diremehkan, sumsum tulang merupakan sumber vitalitas yang terkonsentrasi dan harta karun nutrisi kuno. Ia kaya akan kolagen, mengandung kolagen tipe 1, penting untuk kulit, tulang, dan tendon, dan kolagen tipe 2 dalam jumlah yang signifikan. Kolagen tipe 2 adalah penyusun tulang rawan, jaringan elastis yang melapisi dan melindungi sendi kita, sehingga memungkinkan gerakan yang halus dan bebas gesekan. Kontribusinya sangat penting untuk menjaga integritas dan fleksibilitas sendi, memastikan mobilitas yang lincah dan nyaman. Selain itu, sumsum tulang menyediakan asam hyaluronat. Molekul ini, dengan kemampuan retensi airnya yang luar biasa, bertindak sebagai pelumas alami yang ampuh pada persendian, mengurangi gesekan, dan meningkatkan produksi cairan sinovial. Untuk kulit, asam hyaluronat menghidrasinya secara mendalam dari dalam, meningkatkan elastisitas, kekencangan, dan penampilan yang lebih bercahaya dan awet muda. Asam hyaluronat memberikan dukungan komprehensif untuk kesehatan sendi dan kulit. Nah, bagaimana kita mengintegrasikan kekayaan nutrisi ini ke dalam pola makan kita dengan cara yang praktis dan lezat? Disinilah gelatin yang sederhana namun ampuh berperan. Bayangkan kaldu tulang buatan sendiri, yang direbus selama berjam-jam. Cairan keemasan yang mengental saat dingin, itulah gelatin. Pada dasarnya, gelatin adalah bentuk kolagen yang dimasak, sangat mudah diserap tubuh, dan mudah diserap. Dengan memasak tulang dan jaringan ikat, kita melepaskan dan mengubah protein kompleks tersebut menjadi fragmen yang lebih kecil, yang dapat diakses oleh sistem pencernaan kita. Inilah kuncinya. Bukan hanya keberadaan nutrisi ini, tetapi juga kemudahan tubuh kita dalam memanfaatkannya. Dan di dalam gelatin ini, kita menemukan konsentrasi asam amino spesifik yang luar biasa, yang merupakan blok pembangun sejati kolagen endogen kita. Glisin, prolin, dan hidroksiprolin. Glisin, misalnya, adalah asam amino paling melimpah dalam kolagen, esensial tidak hanya untuk struktur kulit, tulang, dan tulang rawan, tetapi juga untuk proses vital seperti detoksifikasi hati dan sintesis glutathione, sebuah antioksidan ampuh. Bayangkan sebuah lini perakitan di mana setiap bagiannya sangat penting. Glisin adalah salah satu mahakarya yang memastikan semuanya bekerja sempurna, berkontribusi pada ketahanan seluler dan kesejahteraan kita secara keseluruhan, memperkuat struktur vital yang memungkinkan kita bergerak dan merasa muda. Kita telah membahas bagaimana gelatin menyediakan unsur-unsur pembangun penting bagi kita. Namun, agar unsur-unsur tersebut dapat tersusun dengan baik dan membentuk kolagen yang kuat dan fungsional, tubuh kita membutuhkan serangkaian lengkap, kofaktor nutrisi pembantu yang mengkatalisis dan mengarahkan proses tersebut. Dan disinilah hati bersinar bak bintang nutrisi yang tak tertandingi. Organ yang sering diremehkan ini merupakan sumber kekuatan sejati bagi kesehatan kulit, tulang, dan sendi kita. Pertimbangkan vitamin A yang berlimpah di hati. Vitamin ini tidak hanya penting untuk penglihatan kita, tetapi juga berperan penting dalam diferensiasi sel dan regulasi ekspresi gen, yang secara langsung memengaruhi produksi kolagen baru yang sehat. Vitamin ini bertindak seperti konduktor, orkestra, memastikan setiap sel di jaringan ikat kita menerima instruksi yang tepat untuk menghasilkan kolagen berkualitas tinggi. Kemudian, ada tembaga dan seng, yang hadir dalam jumlah melimpah. Tembaga sangat penting bagi enzim lisil oksidase, peran kunci dalam proses pengikatan silang serat kolagen dan elastin, yang memberi mereka kekuatan dan elastisitas yang kita dambakan untuk kulit kencang dan sendi yang fleksibel. Tanpa tembaga yang cukup, serat-serat tersebut akan lemah dan tidak teratur, tidak mampu menahan stres sehari-hari.
Sementara itu, seng merupakan kofaktor vital bagi banyak enzim yang terlibat dalam perbaikan jaringan dan perlindungan terhadap stres oksidatif, bekerja sama dengan tembaga untuk menjaga integritas struktur kita. Selain itu, hati juga menyediakan dosis glisinimdacam yang sangat baik, melengkapi apa yang kita peroleh dari sumber lain dan menutup siklus nutrisi yang diperlukan untuk sintesis kolagen yang kuat dan efisien. Namun, kita tak bisa membahas kolagen tanpa menyebut tokoh utama percakapan kita hari ini, kaldu tulang, T. Jika hati menyediakan konduktor untuk produksi kolagen, kaldu tulang menawarkan bahan baku, batu bata, dan semen untuk membangun dan memperbaiki jaringan kita. Bayangkan kaldu tulang sebagai ramuan kuno, ramuan yang sudah dikenal dan digunakan secara intuitif oleh nenek moyang kita, dan yang kini ditemukan kembali oleh sains modern dengan penuh keheranan. Apa yang membuat kaldu tulang begitu istimewa? Kekayaannya akan kolagen yang telah dicerna dan gelatin. Dengan memasak tulang hewan dan jaringan ikat secara perlahan, kolagen terurai menjadi gelatin, bentuk yang jauh lebih mudah dicerna dan diasimilasi oleh tubuh kita. Gelatin ini kaya akan asam amino spesifik seperti glisin, prolin, dan hidroksiprolin, yang merupakan bahan penyusun kolagen kita sendiri. Asam amino ini bagaikan prajurit kecil yang berperan langsung dalam memperkuat sendi kita, memberikan elastisitas pada kulit kita, dan memperbaiki mukosa usus, serta mengurangi peradangan kronis hingga ke akar-akarnya. Kaldu tulang benar-benar seperti balsam internal. Namun, bagaimana kita bisa mengintegrasikan ramuan ajaib ini ke dalam kehidupan sehari-hari untuk memaksimalkan manfaatnya? Mempersiapkan kaldu tulang adalah tindakan cinta dan kesabaran, tetapi prosesnya lebih sederhana dari yang Anda bayangkan. Kita membutuhkan tulang berkualitas baik, idealnya dari hewan yang diberi makan rumput, karena tulang ini memiliki profil nutrisi yang unggul. Ini bisa berupa daging sapi, ayam, ikan, atau kombinasi. Kita menambahkan sedikit cuka sari apel. Trik kecil ini membantu mengekstrak mineral penting dari tulang. Kemudian, kita menambahkan beberapa sayuran aromatik seperti wortel, seledri, bawang, dan rempah segar untuk menambah rasa dan nutrisi tambahan. Kuncinya, teman-teman terkasih, adalah memasak dengan lambat, sangat lambat. Kita berbicara tentang antara 12 dan 24 jam dengan api kecil. Proses yang lama ini memungkinkan kolagen dan senyawa bioaktif lainnya dilepaskan dengan lembut ke dalam cairan, menciptakan gelatin kental dan bergizi yang merupakan inti dari kaldu. Setelah diolah, cara menikmatinya pun beragam sekaligus lezat. Anda bisa menikmatinya begitu saja, sebagai minuman yang menenangkan di pagi hari atau sebelum tidur, sebuah ritual hangat yang menyehatkan jiwa dan raga. Kaldu tulang juga merupakan bahan dasar yang sangat baik untuk sup, semur, saus, atau bahkan untuk memasak biji-bijian seperti nasi atau quinoa, yang kaya akan manfaatnya. Bayangkan kekayaan rasa yang dapat dihadirkan kaldu tulang yang nikmat pada risotto atau semur daging. Kaldu ini mengubah hidangan biasa menjadi hidangan yang beraroma obat. Konsistensi adalah kuncinya. Dengan sekitar 2 cangkir sehari, perbedaan elastisitas kulit, fleksibilitas sendi, dan kesehatan usus, Anda bisa sangat luar biasa, menciptakan lapisan pelindung dan pemulihan dari dalam keluar. Namun, sahabat-sahabat, terkasih, manfaat makanan kaya kolagen ini jauh melampaui perbaikan langsung pada kulit dan persendian. Kita berbicara tentang dampak sistemik pada kesehatan kita secara keseluruhan. Ambil contoh sirkulasi darah. Asam amino spesifik dalam kaldu tulang, seperti glisin dan prolin, sangat penting untuk menjaga integritas struktural pembuluh darah kita. Dengan memperkuat dinding kapiler, arteri, dan vena, kita memfasilitasi aliran darah yang lebih efisien. Ini berarti setiap sel menerima oksigen dan nutrisi yang optimal, menghasilkan vitalitas baru dan berkurangnya gejala seperti kaki berat atau pembengkakan, yang merupakan tanda-tanda sirkulasi darah yang buruk. Selain itu, banyak yang mengalami ketidaknyamanan akibat kram otot. Kaldu tulang merupakan sumber elektrolit esensial yang kaya, magnesium, kalsium, dan kalium. Mineral-mineral ini penting untuk fungsi otot dan saraf yang optimal.
Ketidakseimbangan, elektrolit merupakan penyebab umum kram, dan dengan mengisinya kembali secara alami, kita memberikan dukungan bagi otot kita untuk rileks dan berfungsi tanpa gangguan. Bayangkan mengucapkan selamat tinggal pada kontraksi tak terduga tersebut. Dan, tentu saja, kita tidak boleh melupakan peningkatan energi secara keseluruhan. Dengan usus yang sehat dan penyerapan nutrisi yang lebih baik, tubuh kita tidak membuang energi ekstra untuk proses pencernaan yang tidak efisien. Asam amino dan mineral yang tersedia berkontribusi pada metabolisme yang lebih seimbang, yang terwujud sebagai energi yang konsisten sepanjang hari, pikiran yang lebih jernih, dan lebih sedikit rasa lelah. Kita telah menempuh perjalanan yang menarik, menemukan bagaimana kaldu tulang yang sederhana lebih dari sekadar makanan. Kaldu tulang merupakan alat yang ampuh untuk kesehatan kita secara keseluruhan, mulai dari memperkuat sendi dan kulit, meningkatkan sirkulasi dan fungsi otot, hingga memberi kita energi baru. Saya ingin tahu manfaat mana yang menurut Anda paling berdampak atau yang paling memotivasi Anda untuk mengintegrasikan kaldu tulang ke dalam hidup Anda. Bagikan pendapat Anda di kolom komentar. Jika informasi ini bermanfaat, silakan berlangganan kanal ini, aktifkan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan sesi mendatang kami, dan bagikan video ini dengan mereka yang tertarik untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. Terima kasih telah bergabung dengan saya di ruang kesehatan yang sadar ini. Salam hangat, Dr. Elena Castillo.